Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, kembali ya kita update terkait informasi terkini dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Yang hari ini aku melihat tayangan dari YouTube, tepatnya berasal dari Misteri Mbak Suci yang mewawancarai Danu terkait berbagai tuduhan yang memang bukti-bukti yang boleh dibilang saintifik yang mengarah ke dia tentang rokok. Sudah aku bahas di video sebelumnya dan juga gonggongan anjing yang diakui oleh Danu pada saat ada anjing pelacak. Dia sempat ditarik ya oleh anjing pelacak itu 2 kali, dan itu juga bukan hal yang bisa kita abaikan begitu aja. Nah, di wawancara terbaru Danu ini aku melihat ada kesan bahwa sepertinya Danu ini ingin membuat opini bahwa kenapa ada DNA dia di lokasi kejadian dari puntung rokok, kenapa juga ada sidik jari dia di TKP, kemudian juga ada dia mendapatkan gonggongan atau ditarik oleh anjing pelacak, itu karena dia sepertinya ingin menyampaikan ya wajar aja karena saya itu banyak membantu di lokasi kejadian setelah kejadian, tepatnya tanggal 19 Agustus 2021 dia membantu pihak kepolisian mulai dari bersih-bersih, benerin, dan beberapa hal yang disampaikan di wawancara ini. Oke, ada hal yang menurut aku agak sedikit menarik ya, dan juga mempertanyakan gitu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kasus yang sudah menjadi perhatian nasional ini, masa sih Bapak Kepolisian dengan begitu gegabahnya meminta orang yang menjadi salah satu saksi ke lokasi untuk ngebantu katanya nyuci kamar mandi, ngebenerin sesuatu hal di lokasi kejadian. Apakah ini hal yang wajar atau enggak? Oke, ini adalah dari pihaknya Danu ya. Kita belum mendengar dari pihak kepolisian apakah yang dikatakan Danu ini benar atau salah. Tapi kita simak dulu bagian Danu yang ada di wawancara dari misterinya Mbak Suci channel YouTube-nya berikut ini. Di tahun itu Mbak Mandi itu memang penuh dengan darah atau biasa? Atau air sih, air biasa. Kalau di pinggir itu kalau ke rak itu rak miring gitu, itu darah. Oh masih ada, tapi udah dibersihin ya? Belum. Oh belum, nggak boleh dibersihin. Terus kok bersihin Mbak Mandi kenapa? Kan disuruh waktu itu, jadi kan dia nggak mau ada rak bersihan ini. Takut siapa ya? Terus airnya begitu. Oke, di kamar mandi, Danu mengakui masih melihat banyak bercak darah, dan di bak mandinya itu disuruh dikeruk, dibersihin airnya. Yang nyuruh siapa? Iya, kurangnya. Oh, dikuras full. Terus mau aja ya, Jadi Kalau suruh waktu bersih. itu kan kasar dan mah jadi tiga spesifik anu alin dia gitu nggak mau ngaruh airnya gitu. Oh, dari pihak polisi pun juga nggak berani pada gitu ya, nggak tahu, jadi malah nyuruh ke Danu. Dari pihak kepolisian, kata hostnya nggak berani malah nyuruh Danu, dan Danu mengatakan iya. Masa sih kepolisian nggak berani ngeruk air di bak? Ini menurut aku yang sangat tendensius sekali ya. Yang ada memang kebetulan Kang Danu aja, nggak ada warga lain. Ada teman-teman. Oh ada. Gitu ya. Oke, dan Danu nggak sendirian, ada banyak teman-teman lainnya. Nah, ini bagian yang menurut aku bertanya-tanya gitu. Ada beberapa kemungkinan ya. Jika yang dikatakan Danu ini benar, bahwa dia memang diminta oleh pihak kepolisian untuk ngebantu di lokasi kejadian, ini yang dibahas adalah, fokusnya kita bahas adalah di kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi ini juga menjadi salah satu bagian penting dari kasus ini, karena kita tahu kedua korban, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel, itu jenazahnya dimandikan juga oleh si pelaku ya, itu dibersihkan untuk menghilangkan jejak sidik jari. Mungkin teman-teman ada yang heran gitu, kenapa kok menghilangkan sidik jari dengan dimandikan? Jadi sidik jari itu, kita dapat sidik jari itu karena ada minyak-minyak yang nempel di tangan kita, minyak itu pada saat kita menempel di benda-benda tertentu, sidik jari kita juga akan ngecap. Nah, minyak itu lawannya adalah sabun untuk membersihkannya, itu alasannya ya. Jadi kenapa dimandikan? Oke, kembali lagi ke masalah Danu ini sendiri. Jika seandainya benar memang dia diminta oleh kepolisian untuk membantu ngeruk air, fokusnya di situ, berarti ya aku yakin ya pasti kepolisian punya alasan tertentu. Oh, mungkin aja Danu sudah tidak menjadi orang yang dicurigai, sudah pasti bukan dia pelakunya, makanya ya nggak terlalu dipedulikan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua,
mungkin aja Danu ini mengatakan tidak, sebenarnya bukan kepolisian yang meminta Danu untuk ngebersihin ngeruk air yang ada di bak mandi tersebut, yang notabene bak mandi tersebut dipakai untuk membersihkan kedua korban setelah dieksekusi. Oke, ini ya pada saat Danu ngomong menjelaskan ini pun selalu dengan postur tubuh yang ngebungkuk ya, mungkin karena nervous, capek, lelah, dengan juga sering memegang hidung. Ya, bukan berarti bohong ya, karena memegang hidung itu untuk mengetahui orang itu bohong itu tidak sesimpel itu ya, nggak cuma karena memegang hidung gitu. Orang buktinya aja tes kebohongan juga lie detector di kasusnya Cyanida Jessica ya, itu pun juga lolos dari tes lie detector, juga bukan jaminan apalagi hanya bahasa tubuh ya mengenai pegang hidung begitu. Sampai detik ini Pak? Iya. Sampai nyuruh ke orang tua Pak. Oh, berinteraksi kemanapun juga? Iya. Oh, itu. Takutnya kalau naik kendaraan umum mesti, nah ini Danu, ini gitu ya. Oke. Dan Danu pun mengakui bahwa di wawancara ini dia mengalami beban mental, beban psikologi, terutama pada saat dia bertemu dengan orang luar begitu. Karena kan ya suka nggak suka ya, ini topik yang sangat populer sekali di Indonesia saat ini untuk sebagian orang. Dia sering mendapatkan tekanan, salah satunya mungkin kalau dia keluar sekarang sudah nggak begitu nyaman, dia sering menyuruh orang tuanya untuk beli ini dan itu. Adalah hal yang wajar ya, karena orang mulai berpikir, kamu jangan-jangan pelakunya ya, kamu bukan pelakunya, atau pelakunya itu adalah masih menjadi tuduhan-tuduhan. Oke. Oh, mohon maaf, bisa diceritakan waktu bersihin itu ada pendampingan dari pihak kepolisian? Ada Ya. Terus yang ditahu di situ bak mandi itu memang penuh dengan darah itu? Ya, dinyatakan dengan jelas adalah selama dia di tanggal 19 Agustus itu, aku tangkapnya di sini, proses dia membantu pihak kepolisian bersihin sebagian barang tertentu mungkin itu didampingi oleh pihak kepolisian. Fakta juga yang kita temukan bahwa gonggongan anjing pelacak mengarah ke Danu berikut pengakuannya sehari jelang pembunuhan. Oke. Ini berita dari Tribun di Kamis 23 September 2021 dan kejadiannya juga semingguan sebelumnya ya, sudah hampir sebulan lebih yang lalu. Danu sudah mengakui bahwa pada saat itu dia sedang bengong gitu kan ya, kenapa anjing pelacak menggonggong ke dia. Ini berhubungan dengan wawancara dia terbaru di channelnya Mbak Suci ini. Mungkin di sini tuh dia secara tidak sadar ingin mengatakan bahwa wajar aja anjing pelacak itu mencium bau tubuh Danu, mengidentifikasi begitu, karena dia itu di tanggal 19 Agustus. Notabene aku tangkapnya ini berarti sebelum anjing pelacak datang ke rumahnya. Itu adalah asumsi yang aku tangkap. Kayaknya sih sebenarnya iya, karena kalau kalian tahu sebenarnya anjing pelacak datang ke lokasi kejadian pada saat mengetahui Danu itu ada di sana dan digonggongin itu tanggal berapa? Setahu aku sih memang setelah tanggal 19 Agustus 2021 ya, ada anjing pelacak yang memang ke lokasi. Jika aku salah, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini, karena itu berkaitan dengan runtutan kronologis dari kejadian yang terbaru ini, di mana Danu sepertinya ingin mengklarifikasi salah satu alasan kenapa anjing tersebut menggonggong ke dia, karena memang dia di lokasi kejadian tanggal 19 Agustus tersebut. Salah satu aktivitasnya adalah selain dia benerin lampu beserta kabel-kabelnya di dalam rumah, juga dia ngebantu pihak kepolisian untuk nguras air bak. Ini keterangan Danu. Apakah dari pihak kepolisian beneran meminta Danu untuk melakukan ini? Ini juga mungkin sekarang kalau ini yang dikatakan, menurut aku sih nggak mungkin, agak sedikit kemungkinan bahwa Danu itu bohong, karena dengan dia berbicara di media massa seperti ini, pasti kepolisian pun akan melihatnya, akan menyimaknya. Jadi kemungkinan besar yang dikatakan Danu ini adalah benar ya, mengenai dia membantu kepolisian untuk membereskan di lokasi TKP, mungkin aja benar. Dan kayaknya agak sulit kenapa dia harus bohong gitu di media massa, karena ini bisa ngebuat dia justru semakin ditanyai oleh kepolisian, kenapa kamu bohong? Aku sih nggak bohong ya, kemungkinan besar. Tapi ya kita tunggu nanti apakah benar gitu pihak kepolisian meminta Danu melakukan hal seperti itu. Dan banyak orang yang bilang, komentar di YouTubeku, nggak mungkin deh Anjas Danu itu terlibat dalam kasus ini, karena dia ini bukan orang yang diuntungkan gitu pada saat terjadinya meninggalnya kedua korban.
dia tidak mendapatkan apapun dan dia tidak juga akan menerima manfaat apapun dari kedua orang yang meninggal tersebut. Betul sekali, aku akui, setuju. Untuk secara motif, kalau kita analisa, Danu itu tidak punya motif yang kuat ya. Tapi kalian juga harus tahu, berkali-kali aku bilang bahwa kasus pembunuhan itu tidak selalu linear dengan motif ya. Misalnya juga banyak yang menuduh Pak Yosep ataupun juga Ibu Mimin dinilainya memiliki banyak motif. Sekali lagi, motif itu tidak selalu linear dengan action gitu. Mentang-mentang aku punya masalah, aku benci sama kamu, pasti kamu aku bunuh, nggak seperti itu kok ya. Nah, ini adalah yang masih dalam tahap penyidikan, tapi inti pesan tujuan dari wawancara Danu di channel YouTube-nya Mbak Suci ini sepertinya dia ingin menyampaikan alasan kenapa ada DNA puntung rokok, kenapa dia digonggongin nama anjing, kenapa dia juga ada ditemukan banyak sidik jari dia di lokasi kejadian, ya karena dia mengatakan di tanggal 19 Agustus dia membantu banyak pihak kepolisian untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh tim kepolisian. Aku rasa itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita tangkap dari sini. Semoga segera tertangkap ya siapa pelaku sebenarnya, karena biasanya untuk kasus seperti ini yang dalam kategori sedang menurut Kadif Humas Polda Jawa Barat, kasus ini termasuk yang tidak sulit gitu, tapi juga tidak terlalu mudah, dan biasanya berita acara pemeriksaan kalau sesuai SOP harusnya 60 hari sudah selesai. Kalau memang tidak cukup ya pasti akan dinaikkan lagi lebih dari 60 hari. Itu aja yang bisa aku bahas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini, sudah 24% ya, nggak sekedar nonton sekarang. Mudah-mudahan besok bisa naik menjadi 30%. Kopun kerap semuanya, bye-bye. Tinggalkan komentar, tinggalkan like, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Bye-bye.